Oke, kita bahas diskusi kita yang tadi. Teman-teman bertanya tentang apa transfer gen ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 8 bahwa transfer gen itu secara garis ada 3 tekniknya. Jadi dengan mikroinjeksi, kemudian elektroporasi dan transveksi. Ini yang saya lihat di G-Drive masih elektroforesis ya. Ini walaupun dia menggunakan menggunakan arus listrik, tapi beda antara elektroforesis dengan elektroporasi. Jadi kalau bisa kelompok 8 tolong diperbaiki PowerPoint-nya ya. Karena kalau elektroforesis kan teman-teman tahu ya, untuk melihat visualisasi DNA, dia membedakan migrasi DNA berdasarkan berat molekulnya. Kalau elektroporasi itu beda lagi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8, itu gambarnya udah di sini elektroporasi itu dia menggunakan arus listrik untuk bisa membuat lubang pada biasanya kalau di ikan itu dimasukkan ke dalam spermanya gen yang kita inginkan. Tapi tadi nyambung juga dengan pertanyaan siapa ya tadi, Bakti juga, Andrean juga ya, bahwa apakah semua gen bisa ditransfer ke embrio? Itu kalau secara teori bisa, tapi dia harus dikonstruk dulu. Dikonstruk itu artinya ditambahkan semacam promotornya, kemudian dibuat supaya si gen tersebut bisa saya lupa, bisa melakukan ekspresi gennya. Kan kalau DNA itu ada proses transkripsi menjadi RNA, kemudian translasi menjadi asam amino. Jadi dia harus bisa berubah menjadi asam amino tertentu untuk menjadi bahan protein-protein pembentuk karakter-karakter tertentu. Kalau dia tidak bisa berubah menjadi itu atau tidak bisa diekspresikan gennya, itu percuma. Hanya dimasukkan gennya aja, tapi tidak akan membentuk karakter yang kita inginkan dari gen tersebut. Gitu. Hanya sekedar fisik gennya saja. Gitu. Padahal kan yang kita inginkan transfer gen ini untuk mendapatkan sifat-sifat dari gen luar ya, dari organisme asing untuk masuk ke dalam organisme target kita, misalnya ke ikan. Tadi contohnya salmon, gimana caranya supaya salmonnya itu bisa besar, itu kan ada gen hormon pertumbuhan yang ditambahkan di situ. Nah, gen hormon pertumbuhan, gennya itu ya berupa DNA yang dikonstruk dengan ada promotor dan lain sebagainya, supaya dia bisa terekspresi gennya menjadi hormon pertumbuhan tersebut, sehingga dia mempengaruhi produksi atau mempengaruhi pertumbuhan si ikan yang kita transfer gennya untuk menjadi lebih besar atau pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang kita tidak tambahkan gen asing. Jadi begitu. Jadi memang perlu perlu teknologi yang tinggi, perlu skill yang baik juga untuk melakukan transfer gen ini. Nah, kemudian untuk ikan metode yang paling cocok itu apa? Ya bisa tiga-tiganya ya. Kalau yang kemarin Pak Ibnu lakukan, saya juga sempat ikut juga, itu dia pakai elektroporasi. Jadi dimasukkan GH eksogen ya, gen growth hormone eksogen dari ikan lele lokal, dimasukkan ke dalam ikan lele mutiara. Jadi di situ ada dua
GH di sana, 2 gen GH, sehingga menghasilkan growth hormone yang lebih banyak juga dan pertumbuhannya jadi jauh lebih besar dibandingkan yang tanpa ditambahkan GH eksogen. Itu dia dikonstruk dulu GH dari ikan lainnya itu dimasukkan ke dalam plasmid, kemudian dimasukkan dengan menggunakan metode elektroporasi. Jadi ada aliran listrik di situ, di dalamnya ada buffer, ada sperma, ada plasmid yang berisi gen kita yang dalamnya itu sudah ada yang tadi sudah saya sampaikan. Ada promotornya sehingga dia bisa terekspresi gennya. Setelah itu baru divertilisasi, ya, dicampur dengan sel telur seperti biasa lah. Biasanya pakai pemijahan buatan kalau begitu. Ya, kalau teman-teman lihat lagi gambar dari elektroporasi dari kelompok 8 itu udah cukup jelas. Begitu. Kemudian yang contoh yang dari teman kelompok 8 itu yang udang windu dengan transfeksi itu juga bisa. Jadi di sini juga kan ada kata-kata promotor ya. Promotor itu artinya yang mempromot, yang membuat si gen tersebut bisa terekspresi. Nah, di sini dimasukkannya ke pronukleusnya kalau transfeksi. Beda kalau yang tadi itu spermanya yang dimasukkan dulu gen asingnya, kemudian divertilisasi. Ya. Kemudian yang mikroinjeksi itu dia disuntikan ke dalam sel telur yang sudah dibuahi, gitu ya, dengan bantuan mikroskop yang yang bisa melihat lubang mikropilnya. Kemudian ada semacam suntik ya, alat suntik yang bisa memasukkan DNA kita, DNA asing tersebut masuk ke dalam lubang mikropil. Itu ada holdernya tuh si mikroskopnya itu supaya sel telurnya itu tidak kemana-mana gitu ya. Jadi dia tetap diam sehingga ketika disuntikan ke dalam sel telur tersebut dia bisa masuk. Dan itu tidak semua sel telur yang disuntikan itu akan bisa berkembang menjadi zigot dan menjadi organisme baru. Itu banyak gagalnya dibandingkan dengan berhasilnya. Jadi memang tidak sesimpel secara alamiahnya. Oleh karena itu, yang namanya buatan manusia itu meniru proses yang alami dan tidak sebaik dari proses alamiah tersebut. Jadi kita sebagai ilmuwan harusnya makin sadar bahwa kita itu sebetulnya hanya sedikit kemampuannya ya dibandingkan dengan kita. Jadi tidak layak kita untuk menjadi sombong. Sepintar apapun kita, pasti jauh lebih pintar sang pencipta. Karena kita mencoba membuat seperti apa yang terjadi di alam, lebih banyak gagalnya daripada keberhasilannya. Tapi karena memang kita diamanati untuk mengelola alam ini, kita harus pintar supaya alam ini nggak jadi rusak. Oke, jadi semuanya di dalam rangka tadi untuk menghasilkan atau kita merakit organisme-organisme yang memiliki karakter-karakter atau sifat yang lebih baik ya. Yang lebih baik itu juga sebetulnya ya kita kumpulkan aja dari yang sudah ada. Tadi ada pertanyaan lagi, kalau misalnya cita rasa daging itu bisa apa enggak kita enhance gitu ya, kita tingkatkan dengan menggunakan transfer gen ini? Bisa juga. Kita teliti dulu yang membuat daging itu cita rasanya jadi enak, itu ada kandungan apanya. Nah, kandungan itu pembuatannya atau ininya apa sih namanya? Anabolisme, katabolisme lah, seperti itu. Metabolismenya bagaimana? Pathway-nya bagaimana untuk menghasilkan zat tersebut yang membuat rasa daging itu menjadi lebih baik. Nah, itu apa saja yang terlibat di dalamnya?
kita bisa memasukkan gen untuk menghasilkan unsur-unsur yang terlibat. Seperti yang waktu saya dulu pernah lakukan, saya ingin meningkatkan kandungan omega 3 pada ikan mas, karena kan biasanya omega 3 itu tinggi pada ikan laut ya. Tapi kalau ikan laut itu kan kita ambilnya kebanyakan dari hasil tangkapan, kalau ikan mas kan udah dibudidayakan. Gimana caranya? Gitu. Saya lihat pathway dari omega 3 itu, pembentukan omega 3 itu seperti apa. Itu kan asam lemak tak jenuh ganda. Dia ada enzim yang namanya desaturase. Nah, enzim desaturase itu yang berperan terhadap pembentukan asam lemak tak jenuh tersebut. Maka saya itu kan gitu ya. Saya masukkan, saya konstruk gen yang mengkode pembentukan enzim desaturasi tersebut. Begitu. Kemudian dimasukkan ke dalam ikan dengan metode tadi injeksi. Saya kemarin pakainya evaporasi. Sayangnya pada saat saya sekolah, bahan-bahannya itu saya taruh di freezer di kampus, ada apa ya? Ya ada tragedi lah, selama seminggu mati lampu, rusak lah gitu ya bahan-bahan saya. Jadi harus load dari awal lagi. Tapi ya begitulah. Jadi penuh dengan keterbatasan sebetulnya, walaupun manusia bisa aja melakukan apa yang diinginkan, tapi tetap ada batasnya. Ya, teman-teman, mudah-mudahan dengan teman-teman belajar bioteknologi ini akan menjadi menambah keimanan teman-teman, menambah semangat teman-teman untuk terus belajar, ya. Karena itulah kita. Kayaknya kalau dari pertanyaan-pertanyaan sudah ya, sudah dibahas semua. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk materi transfer gen ini? Silakan sebelum saya masuk ke topik yang lain. Sudah cukup? Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Halo. Halo, masih ada? Dari saya cukup, Ibu. Ini tidak ada yang komen. Kirain pada tidur semuanya. Oke, kalau gitu kita masuk ke topik selanjutnya tentang ini kan sebetulnya masih ada kelompok lain yang belum presentasi tentang bioteknologi di dalam kesehatan ikan belum ya? Ini semuanya ada berapa kelompok? Halo? 10, Ibu. Oh, berarti 2 lagi ya? Oh, bioproses juga belum ya? Nah, saya lupa ya. Jadi bioproses dan aplikasi teknologi dalam menanggulangi penyakit ikan. Oke, masih punya waktu 2 pertemuan lagi. Kita ujiannya itu sekitar tanggal masa ujian akhir itu sekitar tanggal 11 sampai 22 Desember. Sekarang tanggal 22, nanti tanggal 28 kelompok 11 10 kelompok 9 ya. Tanggal 5 itu kelompok 10. Oh ya gini aja. Pekan depan 2 kelompok aja. Ya, karena kemarin kan enggak sempat kita ya. Kemudian nanti 2 pekan lagi teman-teman silakan melakukan presentasi sebagai bagian dari tugas pengganti UAS. Saya sudah sampaikan ya yang waktu kemarin itu, atau saya perlu share lagi materi-materinya dan harus bagaimana yang akan teman-teman lakukan? Masih ingat?
Halo. Oke, kalau begitu nanti saya buka dulu di sini sebentar karena ini saya bukanya di laptop saya yang ini di HP. Jadi teman-teman cari jurnal masing-masing personal sesuai dengan tema teman-teman. Tema dari kelompok yang sudah ada, kemudian dari kelompok tersebut diramu menjadi satu makalah dan presentasi. Jadi presentasinya berkelompok, tapi pengerjaan jurnalnya itu masing-masing supaya saya bisa menilai secara personal juga. Karena kalau secara kelompok kan saya tidak bisa melihat dengan pasti siapa yang sebentar. Halo? Sekarang suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu, jelas. Laptop. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Ibu. Nah, ini. Jadi di sini ini kenapa ini? Ini menghilangkannya gimana? Nah, di sini kan pekan depan teman-teman akan presentasi kelompok 9 dan kelompok 10. Kemudian selanjutnya ada UAS pertama, UAS kedua. UAS pertama itu dilanjutkan dengan UAS kedua. Jadi presentasi dari presentasi 1, 2, 3 yang terdiri dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi nanti 2 pekan yang akan datang, kelompok 1 sampai kelompok 6 itu harus mempresentasikan tugasnya. Nah, di sini tugasnya itu apa? Teman-teman buat makalah dan PowerPoint dari jurnal yang membahas tentang ini. Kalau yang kelompok 1 dan 2 berarti teman-teman membahas tentang marka DNA. Sengaja ini dibuat berbeda. Bukan dibuat berbeda ya. Ini kalau aplikasi dalam penanggulangan penyakit 910 ini ya rezekinya kelompok 10 ya. Dia sama ininya topiknya. Tapi intinya makalah dan presentasinya itu tidak sama dengan yang ini, yang teman-teman sudah buat. Tapi berdasarkan dari jurnalnya jurnal internasional, jurnal berbahasa Inggris. Teman-teman silakan terjemahkan, dan jurnal itu merupakan jurnal 5 tahun terakhir. Jadi minimal paling tua itu yang tahun 2018 ya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi paling lama itu jurnal 2018. Kalau ada yang 2022, 2023 itu lebih bagus lagi. Teman-teman cari satu topik. Kalau misalnya kelompok 1, ini misalnya dia mahasiswa A. Ada 3 mahasiswa A, B, C. A, B, C tersebut mencari
jurnal tentang marka DNA, mau itu tentang RAPD, mau mikrosatelit, atau mau RFLP, MUSCAR, MUSNIP gitu ya, itu terserah dan tidak boleh sama ya antara bertiga ini dan juga antara semua di dalam kelas ini, karena barangkali ada terutama yang cloning sama transfer nih, dia ada kemungkinan bisa overlap untuk jurnalnya. Intinya dalam satu kelas ini tidak boleh membahas jurnal yang sama gitu ya. Yang paling mungkin overlap itu memang di antara kelompoknya karena topiknya sama ya, di antara dua kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mencari jurnal dengan topik marka DNA, jurnal internasional minimal 5 tahun terakhir tadi ya. Jadi masing-masing orang, misalnya kelompok 1 itu ABC mahasiswanya, kelompok 2 DEF. Jadi A sampai F ini tidak boleh jurnalnya sama. Kemudian masing-masing A misalnya menemukan jurnal X. Nah, jurnal X tersebut teman-teman bedahlah, teman-teman pahami, teman-teman buat resumnya. Resumnya itu minimal 2 halaman, ya. Minimal 2 halaman, nggak usah banyak-banyak lah, maksimal 5 halaman sebagai resum dari jurnal tersebut. Jadi nanti teman-teman cari jurnalnya, untuk meyakinkan betul atau tidak jurnalnya, nanti teman-teman bisa chat ke saya, misalnya saya mahasiswa A, materinya tentang marka DNA, mendapatkan jurnal ini apakah sesuai gitu. Nanti silakan kirim jurnalnya atau screenshot halaman depannya, yang di situ ada judul, ada abstrak, ada tahun terbitnya. Ya, nanti saya cek sesuai atau tidak gitu. Kemudian kalau saya bilang oh ya bisa, nanti dicek dengan yang lainnya sama atau tidak. Kemudian teman-teman gampang ya, banyak ya terjemahan jurnal internasional, bisa Google Translate atau secara online translate juga banyak gitu ya. Terus teman-teman baca dan teman-teman buat resumnya ya. Teman-teman kasih catatan di situ tentang isi dari jurnal tersebut. Kemudian itu menjadi tugas individu teman-teman. Nah, dari situ antara 3 orang ini harus berkolaborasi dalam satu kelompok ini, harus berkolaborasi untuk membuat suatu makalah yang merupakan kompilasi dari jurnal ketiga orang tersebut. Jadi kayak semacam jurnal review lah. Bukan berarti sum dari teman-teman itu digabung begitu saja. Misalnya mahasiswa A itu bagian pertama, mahasiswa B bagian kedua, mahasiswa C bagian ketiga, tapi merupakan satu kesatuan yang merupakan alur ceritanya. Misalnya kalau kelompok 1 ini tentang marka DNA, bagian pendahuluannya cerita marka DNA itu apa, terdiri dari apa aja. Terus yang bab 2-nya itu baru bisa dimasukkan contoh-contoh marka DNA-nya, RAPD itu apa. Kalau misalnya ada si mahasiswa A itu tentang RAPD, dia kontribusi di situ. Terus mahasiswa yang lainnya ada yang tentang mikrosatelit, ditambahkan juga di situ. Jadi satu kesatuan yang utuh ya. Gitu. Terus nanti aplikasinya di bidang perikanan itu apa, misalnya di bagian yang lainnya gitu ya, di bab yang ketiganya itu juga begitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham maksud saya. Nah, di situ pustakanya dimasukkan dari pustaka 3 jurnal tersebut. Oh ya, karena ini tiap kelompok rata-rata 3 orang ya. Ada nggak satu kelompok yang 4 orang? Halo? Ada yang satu kelompok 4 orang? Nggak ada. Oh, kalau kayak gitu kita samakan aja dengan kelompok yang di Jatinangor, dibuat supaya makalahnya jadi bagus juga. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu jadi satu makalah.
menjadi kolaborasi. Ya, jadi dari mahasiswa A sampai mahasiswa F, jurnal masing-masing, teman-teman buat resumnya, ada daftar pustakanya di situ masing-masing, nanti disertakan juga jurnal aslinya, karena kebanyakan kalau terjemahan ada hal-hal yang saya malah jadi nggak ngerti gitu ya, karena ada yang menerjemahkannya kurang sesuai. Jadi nanti ada satu folder yang isinya makalah aslinya, makalah asli A dan resume A, itu disatukan di dalam satu PDF ya, biar nggak terlalu banyak file. Jadi kan bisa ya menggabungkan PDF yang sudah ada dari jurnal tersebut dengan resume teman-teman di bawahnya. Itu jadi kan ada 6 nih, kelompok 1 sampai kelompok 2. Ada 6 jurnal, ada 6 PDF yang isinya jurnal asli dan resume dari masing-masing orang. Nah, udah gitu ada makalah yang berisi kompilasi dari ke-6 jurnal tersebut. Ya. Jadi teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 kolaborasi, 3 dan 4 kolaborasi gitu ya. Untuk jadi satu makalah yang baik dan satu PPT. Ya. Jadi itu jadi folder 1. Folder UAS kelompok, bukan kelompok ya. Folder UAS topik 1. Jadi folder UAS topik 1 itu isinya folder makalah dan resume dari masing-masing. Terus folder jurnal dan resume masing-masing. Terus makalah dan PPT. Terus nanti ada folder topik 2 Groningen, begitu juga ada folder dari jurnal dan resume, ada makalah dan ada PPT dan selanjutnya. Jadi ada 5 folder yang di dalamnya ada folder tugas individu dan tugas kelompok yang kelompok topik ini ya, topik tema ini. Nanti pada saat 2 pekan lagi teman-teman harus mempresentasikannya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu berkolaborasi untuk mempresentasikan makalah dengan PPT yang sudah teman-teman buat. Jadi nanti 2 pekan yang akan datang 3 tema nih yang akan presentasi. Nanti minggu depannya lagi itu 2 tema, presentasi 4 dan 5. Bisa dipahami nggak? Sudah paham? Sudah jelas? Bisa ya? Oke. Jadi nanti pekan depan itu 2 kelompok 9 dan kelompok 10 masing-masing mempresentasikan tentang bioproses dan aplikasi biotek dan penyakit ikan dalam penanggulangan